baru kita di kelas ini bertemu lagi supaya perhatian semua ke depan. Oke? Apa kabar hari ini? Baik, sehat, mantap, oke, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik. Seperti biasanya, hari ini kita belajar tematik. Tapi sebelum kita belajar tematik, kita tepuk semangat dulu, kemudian kita menyanyikan lagu nasional. Oke? Tepuk semangat! 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 Baik, kita nyanyikan lagu nasional. Solid hits. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tadi kita sudah menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Baik, sekarang sudah siap belajar? Sudah. Itu naikkan semua bukunya di atas meja, buku tema 4-nya, kemudian buku tulisnya dan alat tulisnya yang lain dinaikkan. Ya. Kenapa? Dengar. Buku tema 4, naikkan buku tema 4. Oke, duduknya dengan rapi. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Ya, itu yang bisa di meja misalnya. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan sebuah teks. Ya, kita akan sama-sama baca cerita ini. Ya. Oke. Kelompoknya nanti. Oh iya. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok dulu. Jadi sekarang bentuk kelompoknya masing-masing.
Pak Guru akan bagi 4 kelompok. Jadi di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, kamu di sini duduk kembali di tempat. Kamu sana. Di sini Lewis. Di sini Lewis. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini dulu. Di sini dulu. Enggak apa-apa. Ya, begini. Oke. Ini. Oke, kita akan baca, dengarkan setiap kelompoknya dan Bang Guru mulai dan sambung yang lain dan kelompok yang lain juga sambung bacanya. Oke, kita mulai. Ini bacaan judulnya apa? Si Pitung. Oke, judulnya Si Pitung. Baik, Pak Guru akan baca duluan, nanti saya persilakan kelompoknya untuk menyambung dari, makanya perhatikan yang ada di situ. Si Pitung. Si Pitung adalah seorang pemuda yang soleh dari Rawa Belong. Ia rajin belajar mengaji pada Haji Naipin. Selesai belajar mengaji, ia pun dilatih silat. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya menguasai ilmu agama dan bela diri makin meningkat. Kelompok 1, sambung. Pada waktu itu Belanda sedang menjajah Indonesia. Pitung merasa ingin menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat itu. Sementara itu komponen Oke, cukup Pak. Ya, cukup ya Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Iya, oke. Makasih Pak. Lain lagi. Iya, ada berapa? Iya. berlimbang kemewahan rumah dan ladang. Mereka dijaga oleh para sultan yang Oke, sambung sama kelompoknya Alen. Kelompok ketiga. Ya, dengan hebat itu. Pembantuan oleh teman-temannya si Raisa dan si Pitung mulai melaksanakan kelompok makan terhadap dan tuan tanah kaya. Hasil kampungannya dibagi-bagi. Baru para rakyat miskin didekatkan oleh warga yang kelaparan. Letakkan Pitung dalam keluarga yang hutan diberikan bantuan dan anak yatim piatu diberinya bingkisan baju hadiah lainnya. Selanjutnya kelompoknya Indri. Kesuksesan Pitung dan kawan-kawannya dikarenakan dua hal. Pertama, dia memiliki istri yang cantik serta punya kebal dan menceritakan kondisi. Kedua, orang-orang tidak mau menceritakan di mana seseorang berada. Namun demikian, orang kaya korban perampokan si Pitung bersama kumpeni selalu berusaha membujuk orang-orang untuk membuka mulut. Oke, selanjutnya kelompoknya Lewis. Company. Ya. Ya. Berdiri. Lewis. Memaksa
dan yang berat artinya melipat dan rahasia kekebalan. Berbekal semua informasi itu, polisi komponi pun menyergap si Pitung. Tentu saja si Pitung dan kawan-kawannya melawan. Namun malangnya informasi tentang rahasia kekebalan tubuh si Pitung sudah terbuka. Ia dilempari telur-telur busuk dan ditembak. Ia pun tewas seketika. Meskipun demikian untuk Jakarta, si Pitung tetap dianggap sebagai pembela rakyat kecil. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan memperlihatkan kalian gambar tentang perjuangan daripada si Pitung. Dan setiap kelompok sebentar akan menggambar sebuah cerita. Jadi sekarang kalian nanti seperti contoh ini. Ada gambar perlawanan si Pitung dan polisi komponi. Nah, sebentar setiap kelompok akan Pak Guru tugaskan untuk membuat tema ceritanya dulu, kemudian ceritanya seperti apa, dan gambarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tersebut sehingga terbentuk nanti gambar cerita. Oke, sampai di sini dimengerti? Oke, baik. Oke, silakan ya. Jadi gambar cerita itu berbentuk gambar. Dan setiap gambarnya nanti ada diisi dengan tulisan-tulisan yang menceritakan peristiwa tersebut. Jadi tugasnya kalian nanti seperti itu ya, buat gambar cerita, dan Pak Guru akan bagi setiap kelompok dengan satu kertas warna. Silakan gambar. Warna apa? Warna apa? Silakan gambar sebuah peristiwa yang bisa kalian gambar. Contohnya ada gambar seperti ini, kalian buat cerita. Misalnya ada yang menanam, ada yang menyapu. Ya, buat gambar ya. Pak Guru kasih waktu. Gambar cerita, buat gambar menceritakan sebuah peristiwa. Misalnya gambar kalian membuat kehidupan sehari-hari. Misalnya kegiatan sehari-hari, saya mandi, bangun tidur, kemudian sekolah. Gambar. Nah, silakan gambar. Kak Guru nanti kasih contoh kalian lihat. Ada di buku cetak, di buku T4 itu halaman 124. Ada di 124 T4. Bisa ya. Pensilnya. Nanti makanya pakai pensil. Nanti di gambarnya kalian Pak Guru akan tempel di sini. Ya. Ya. Kelompoknya saya kelompok pink, kelompok orange, kelompok kuning, kelompok biru. Sesuai warna kertasnya.
Bagus kira-kira. Sudah.
Waktu menggambarnya 5 menit lagi ya. Baru kita lanjut ke seri selanjutnya. Sudah matikan? Dua menit lagi ya, semua gambar sudah selesai.
sama gambar. Kelompok 1 silakan naik. Kamu tempel gambarnya. Ya. Ya, yang ini. Ditempel bapak mama milih ya. Yang ini baru tempel. Sekarang kamu ceritakan. Menaruh tanganmu. Ya, ceritakan gambar yang kamu sudah gambar. Ya. Udin pandai membuat cerita atau kondisi Udin membuat cerita karena gemar membaca saat liburan sekolah. Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Udin sudah selesai membuat buku cerita itu. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti itu. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengenal seni, Udin ingin dengan Ya, kita dengarkan kelompok orange. Apa yang sudah digambar kelompok orange? puting Yes. mengeluarkan jurusnya melawan open Company. Ya, nanti ya Pak Arel belajar lagi membaca dengan baik di rumah ya. Ya, silakan dulu. Jadi gambarnya si kelompok orange ini, yang lain si Pitung mengeluarkan jurusnya melawan Company. Sekarang kelompok biru. Ya, silakan diceritakan apa yang sudah digambar. Si Pitung mengeluarkan jurusnya melawan open. Oke, jadi sama gambarnya ya, sama dengan kelompok orange. Misalnya kelompok terakhir, kelompok kuning. Ya, kuning naik. Anita sedang menari. Yang lain perhatikan gambar temannya. Anita sedang menari. Dia sangat pintar menari. Dia sering berlatih menari bersama teman-temannya. Oke, baik. Karena semua sudah menampilkan gambarnya, kita kasih semua dengan tepuk keren. Ya, tepuk keren. Tepuk kanan, jempol kiri, dua jempol kanan. Baik. Sedikit sebelum kita lanjut materi, ini tadi ceritanya tentang siapa? Si Pitung. Nah, kalau selain si Pitung, pahlawan yang ada yang kalian ketahui siapa saja selain si Pitung? Pahlawan siapa? Pahlawan yang ada di negara kita? Kong Tiku. Siapa lagi? Ya? Ya, yang pahlawan yang kalian ketahui saya selain Kong Tiku siapa lagi? Siapa? Sultan? Ya, Sultan Iskandar Muda. Siapa lagi? Ya? Sultan? Pahlawan siapa lagi?
Kenapa mereka dikatakan pahlawan? Karena berusaha melawan siapa? Penjajah. Kalau melawan penjajah tentunya banyak yang keluar. Beringat, apalagi? Darah. Ya. Jadi bayangkan kalau tubuh kita ini berdarah, keluar darah, sakit tidak? Sakit keluar darah. Makanya perjuangan pahlawan itu perlu dihargai. Nah, makanya salah satunya dalam proses meraih kemerdekaan, ya. Makanya kalau upacara tidak boleh apa? Main-main. Kalau upacara harus betul-betul, karena di dalam upacara itu salah satu bentuk kita mengisi kemerdekaan. Baik. Sekarang tadi ada Pak Guru sampaikan ketika kita melawan penjajah yang dikeluarkan selain keringat apa lagi? Darah. Nah, darah ini sangat penting dalam tubuh kita. Ya, kita bisa hidup karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari darah atau air. Ya, bayangkan kalau tubuh kita tidak mengandung darah, tidak ada dalam tubuh kita. Bisa lemas, mati karena tubuh ini memerlukan darah atau air dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya, dalam pelajaran kita selanjutnya adalah tentang gangguan. Siapa yang masih ingat pelajaran IPA kita minggu lalu? Apa itu? Ya, organ peredaran darah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah, gangguan organ peredaran darah. Oke, sebelum kita lanjut materi, semuanya berdiri dulu. Semua kan harus menggambar tadi. Tangan dilemas-lemaskan dulu, lemas-lemaskan dulu tangannya. Januar kenapa tidak berdiri? Berdiri Januar. Ya, lemas-lemaskan dulu tangannya. Terus kita konsentrasinya ke depan. Konsentrasi. Baik. Sekarang kita akan, Pak Guru sudah menuliskan lagu di papan tulis. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ya. Ya, kita akan menyanyikan sama-sama lagu yang ada di papan tulis. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Gangguan peredaran darah itu ada 6. Ayo kita cari tahu agar dapat mencegah. Kita selalu berdoa agar tak dikena. Ayo sekarang dihafalkan. Pertama hipertensi, kedua hipotensi, ketiga anemia, keempat leukemia, kelima jantung koroner, keenam thalassemia. Ayo sekarang hidup sehat. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Gangguan peredaran darah itu ada 6. Ayo kita cari tahu agar dapat mencegah. Kita selalu berdoa agar tak dikena. Ayo sekarang dihafalkan. Pertama hipertensi, kedua hipotensi, ketiga anemia, keempat leukemia, kelima jantung koroner, keenam thalassemia. Ayo sekarang hidup sehat. Oke, duduk kembali. Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan, ada beberapa penyakit yang ada di dalam lagu kita. Nah, penyakit apa saja yang kalian lihat yang kalian dengar dari lagu yang sudah kita nyanyikan? Ya, hipertensi, apa lagi? Hipotensi, apa lagi? Anemia, apa lagi? Leukemia, apa lagi? Jantung koroner, apa lagi? Thalassemia. Selain 6 yang ada di papan tulis yang atau kita nyanyikan tadi, ada lagi yang lain.
varises. Ada namanya varises. Ada lagi yang namanya stroke. Ya, stroke. Ya. Jadi itu semua gangguan peredaran darah. Baik, sekarang Pak Guru akan sedikit menggambarkan atau menjelaskan yang mana itu dikatakan hipertensi. Jangan perhatiannya ke depan. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Normalnya manusia itu 120 per 80. Tensinya normalnya manusia itu 120 per 80. Deste duduknya yang baik, ya. Kalau hipertensi melebihi dari ini, perhatiannya ke depan, jangan suka main-main di belakang. Jadi hipertensi itu melebihi dari ini 120. Jadi ada orang tensinya 180, 200. Makanya biasanya itu kalau kita lihat orang tua kita, pengaruhnya akan berpengaruh pada emosinya. Biasa kalau semakin marah-marah terus, karena tensinya sementara bisa jadi karena naik. Salah satu yang mempengaruhi emosi seseorang atau karena tensinya naik. Jadi kalau misalnya lebih dari 120 ke atas, berpotensi terkena hipertensi. Misalnya 180, 200. Ya. Kalau hipertensi kebalikannya, yang lebih rendah daripada ini. Jadi kalau ada yang loyo-loyo, tidak ada semangat hidupnya, tidak ada semangatnya belajar, bisa jadi mungkin kena hipertensi. Yang mulai bersemas ke sekolah, tidak makan. Ya, kalau misalnya di bawah 120, 80 kah, 70 kah, 90, kalau loyo-loyo ke sekolah mungkin dia kena hipertensi. Yang marah-marah tadi hipertensi. Ya. Anemia ini kekurangan sel darah merah, ya, atau leukosit. Jadi kalau misalnya ciri-cirinya itu biasa pusing kepala, kemudian pusing kepalanya, kemudian biasanya penglihatannya tidak jelas. Ya, bisa jadi dia kurang darah atau sel darah merahnya kurang. Kemudian leukemia, ini penyakit yang paling parah, leukemia, kanker darah. Karena sel darah putihnya meningkat. Biasanya kalau lihat orang mimisan dalam waktu yang sering-sering mimisan, tidak satu kali tapi berkali-kali mimisan. Tahu mimisan? Keluar darahnya dari mana? Hidungnya. Kalau sering-sering, periksakan ke dokter, ya, karena bisa jadi ada potensi kena leukemia. Biasanya kalau nanti ketahuan itu pada saat dia meninggal, biasanya ada keluar darah dari hidungnya, telinganya, bahkan dari mulutnya. Jadi kalau ada yang seperti itu, waspada ya, sering-sering mimisan, periksakan ke dokter. Kemudian ada contoh jantung berwarna. Lihat ada orang tiba-tiba biasa meninggal, sementara joget-joget, sementara menyanyi, atau sementara dia menyampaikan sesuatu tiba-tiba jatuh, meninggal. Bisa jadi dia terkena serangan jantung yang tiba-tiba. Ya, jadi salah satu penyakit terbesar di Indonesia yang mematikan adalah jantung. Ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana mencegah supaya kita tidak terkena mudah dan kita sehat. Kemudian thalassemia, ini penyakit langka, ini kelainan darah, itu badannya bisa memar-memar, ya, memar-memar. Ini cuma langka ini penyakitnya langka, jadi tidak semua mungkin berbanding sedikit dari yang banyak kan dari penduduk, jadi tidak semua kena. Ini thalassemia tidak mudah dikena karena memang dia cuma kelainan darah yang tidak semua orang kena dan langka. Ya. Selanjutnya, kalau supaya kita tidak sakit, maka dari awal kita harus apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jangan nanti sakit baru mau mencegah. Ya, mencegah dulu supaya tidak terkena penyakit. Ya. Oke, lanjut. Pak Guru akan kasih sebuah, kalian gambarkan alurnya di buku tulisnya.
alur gangguan organ peredaran darah. Ini yang gambar salah satunya di bukunya. Ya. Bagannya dilihat. Jelas tulisannya? Jelas? Yang kelompok merah muda atau pink itu tulis di bukunya hipertensi. Yang kelompok orange hipotensi, kelompok kuning jantung koroner, dan kelompok biru varises. Oh ya, varises satu lagi yang belum Pak Guru jelaskan tadi. Varises. Ada yang pernah lihat kakinya, uratnya kelihatan warna biru baru bengkak. Nah, itu varises. Nah, tahu kenapa itu bisa varises? Varises itu sementara, misalnya kalau kita lari, kan kalau kita lari lelah, capek. Capek orang kalau habis lari kan? Lari, capek. Jadi otomatis ketika kita capek jantung memompa, jadi cepat. Ya, denyut jantung itu berdetak dengan kencang. Akhirnya jantung memompa darah. Nah, pada saat kita lari, kemudian makanya kita biasanya sudah lari capek, dilarang untuk lipat apa kakinya kan? Dilarang lipat kakinya supaya tidak varises. Kalau kamu biasa lari dan sudah capek kemudian lipat kakimu, akan menumpuk itu darah di sini, kemudian dia bengkak sehingga itu urat-uratnya akan penuh dengan darah. Ada yang pernah lihat kakinya, urat kakinya menumpuk di sini, tahu ya, warna biru, bengkak. Nah, itu namanya varises. Oke, selanjutnya sudah tadi Pak Guru tugaskan gambar itu. Setiap kelompok merah muda atau pink tadi hipertensi, kemudian kelompok orange hipotensi, jantung koroner kelompok kuning, varises kelompok biru. Tuliskan di bukunya. Gambar saja di kertas biasa. Pasang terus ini yang ada di kamera mau panggil. Jadi normalnya sampai kalian tulis itu alur diagram alur peredaran darah, dengarkan. Ya, dengarkan namanya Pak Guru absen dulu tadi, belum di absen. Ya. Allen, Angel, Asti, Billy, Cecilia, Clarissa, Farid, Rizkina, Gabrielo, Graciela, Indri, Januar, Jane, Lewis, Distra, Raisa, Rian, Selin, Sergio, Indonesia, Yurdan, Chelsea, Adil, Farel, Destian.
pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik, dan kembali ke jantung. Kenapa kita perlu peredaran darah ini harus normal? Karena fungsi darah adalah apa? Menyalurkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kedua, menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya ada penyumbatan di saluran peredaran darah, otomatis dapat menyebabkan kita kekurangan oksigen. Makanya ada tiba-tiba biasa orang itu kalau mau kena penyakit yang berbahaya, tiba-tiba serangan, tiba-tiba sesak napas karena asupan oksigennya kurang. Asupan oksigennya kurang. Kenapa? Arteri koronasis. Sudah digambar? Oke, sekarang Pak Guru anggap selesai ini menggambar yang gambar diagram. Dan nanti dilanjutkan di rumahnya, pahami. Nanti minggu depan Pak Guru tanya ya, bagaimana itu diagram peredaran darah ketika dia terkena hipertensi, hipotensi. Sekarang tadi ada Pak Guru sampaikan, ya, ada tadi Pak Guru sampaikan cara-cara agar kita terhindar dari penyakit. Apa itu agar kita terhindar dari penyakit? Harus mencegah dengan apa? Apa? Ayo. Ada yang namanya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya. Bergizi. Kemudian menghindari kebiasaan. Kalau bapak tadi rumah Pak, berhenti merokok. Yang merokok bapaknya. Ya. Menghindari kebiasaan merokok bagi orang yang dewasa. Kalau kalian menghindari dekat-dekat dengan orang yang merokok karena asapnya berbahaya. Jadi anak-anak sekalian, kalaupun tidak merokok, jangan dekat-dekat orang yang merokok karena asapnya berbahaya. Kemudian yang ketiga, supaya terhindar dari gangguan peredaran darah, menjaga apa? Berat
badan, jangan terlalu gemuk. Jadi yang gemuk-gemuk turunkan berat badannya. Ya, dengan apa? Dengan apa? Olahraga, jangan terlalu gemuk. Itu Januari itu biasa dulu lemas-lemas di kelas karena terlalu gemuk. Nah. Oke, selanjutnya tadi apa tadi? Menjaga berat badan dengan berolahraga. Ya, berolahraga selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan mudah apa? Mudah apa? Ya, emosi atau stres. Jangan mudah stres. Jangan mudah stres. Ya, jangan mudah. Jangan selalu segala sesuatunya itu dibuat beban, dipikirkan. Dibuat beban. Oke. Selanjutnya, Pak Guru akan menyuruh anak-anakku sekalian memberikan tugas untuk membuat pantun. Membuat pantun ya. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan membuat pantun. Dan pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah pantun nasihat. Pantun nasihat. Ya, pantun nasihat itu berisi tentang ajakan untuk berbuat baik. Jadi, pantun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pantun nasihat. Pantun yang berisi untuk mengajak pada kebaikan, berbuat yang baik supaya tingkah lakunya terpuji, ya. Oke, sekarang Pak Guru akan kasih contoh pantun nasihat. Kalian dengarkan. Ya. Kita kan minggu lalu sudah belajar tentang persamaan bunyi AA atau AB, ya. AB. Contoh pantun nasihat. Ya. Makan ayam 1/3, minumnya teh supaya segar. Jikalau kamu rajin berolahraga, maka tubuh sehat dan bugar. Ya. Oke? Adapun isinya yang kita akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa isi dari pantun atau amanat dari pantun ini? Amanatnya adalah tadi apa? Jikalau kamu rajin berolahraga, tubuh menjadi sehat dan bugar. Oke. Sekarang saya tugaskan setiap kelompok untuk membuat pantun. Dan setiap kelompok sebentar akan diwakili satu temannya untuk baca pantunnya di depan kelas. Oke? Sekarang buat pantunnya. Dari hitungan ketiga, semua sudah harus membuat pantunnya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Jadi tulis ya, oke, kelompok ya, kelompok merah muda atau pink, silakan naik membacakan pantunnya. Baca yang baik ya pantunnya. Cara membaca pantun seperti ini. Yang lain kelompok 1 akan menunjuk kelompok lain untuk menyampaikan amanat dari pantun yang disampaikan. Jadi dengarkan baik-baik ya. Amanat itu berada di baris keberapa? Baris keberapa kalau amanat atau isinya? 3 dan 4. Kan minggu lalu kita sudah sampaikan 3 dan 4. Jadi dengarkan pantunnya kelompok merah muda. Kemudian merah muda akan menunjuk kelompok biru kah, kelompok kuning kah, atau orange untuk menyampaikan apa isi yang sudah dibaca dari
kelompok merah muda atau pink. Ya makanya lain dengarkan dengan baik. Sekarang silakan baca. Selanjutnya sebelum kalian baca, perhatikan intonasi kalau baca pantun. Tadi Pak Guru sudah kasih contoh. Jadi nanti setiap kelompok kalau baca pantunnya makan ayam 1/3, minumnya teh supaya segar. Jikalau kamu rajin berolahraga, maka tubuh sehat dan bugar. Ya, begitu ya cara baca pantun. Coba silakan kelompok pink untuk bacakan hasil pantun yang sudah dibuat. Burung pipit makannya biji. Kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Oke. Sekarang tunjuk kelompok berapa untuk menjawab isinya. Orange. Siapa isinya kelompok orange tadi itu? Nah, baca ulang satu kali lagi. Dengarkan baik-baik ini kelompoknya. Apa isinya dari pantunnya tadi? Dengarkan. Burung pipit makannya biji. Kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Ya, supaya tubuh. Oke. Jadi isinya adalah jangan lupa makan makanan yang bergizi agar tubuh menjadi sehat. Sekarang kelompok orange untuk membacakan hasil pantun yang sudah dibuat. Yang lain dengarkan. Ya. Di sini. Kasih besar suaranya Lourdes, supaya temanmu dengar. Burung kenari pandai hijau. Jika terbang sampai ke langit, jaga kebersihan di sekitarmu agar tidak jadi seorang penyakit. Oke. Sekarang kelompok berapa yang kelompok orange untuk menyampaikan isinya itu pantun? Kelompok biru, apa isinya tadi? Dengar tadi pantunnya kelompok orange. Kita ulang. Yang lain tenang, supaya dengar temannya baca pantun. Kasih besar suaranya Lourdes, kelompok biru mau dengar. Apa ulang dong dengar-dengaran? Kasih besar suaranya. Oke, apa isinya kelompok biru? Dengar? Tidak menjadi? Oke, tidak menjadi sarang penyakit. Jadi kita harus selalu jaga kebersihan. Karena awal dari penyakit itu timbul karena kita apa? Kotor. Jadi harus selalu menjaga kebersihan. Sekarang kelompok biru, bacakan hasil pantun yang sudah dibuat. Yang lain dengarkan, nanti tunjuk kelompoknya untuk bacakan hasilnya. Apa isi dan amarat dari pantunnya? Dulu ulang, dulu berdiri rapi dulu baru baca, jangan baru langsung baca. Hingga berdiri di atas pagar. Banyaklah minum air. Apa ulang? Yang lain dengarkan. Oke, kelompok berapa yang mau ditunjuk? Kuning ya, kuning. Apa isinya tadi? Isinya pantunnya? Tidak dengar? Ulang. Dengarkan baik-baik. Jangan. Burung merpati berwarna putih, hingga berdiri di atas pagar. Banyaklah minum air putih, agar tubuhmu terasa bugar. Ya, apa isinya? Menjadi bugar. Jadi perbanyak minum air putih. Salah satu cara kita menjaga kesehatan adalah memperbanyak minum air putih. Jangan minum
kalau perlu 6 sampai 8 kelas dalam satu hari. Oke, selanjutnya terakhir kelompok kuning untuk membacakan hasil pantunnya yang sudah dibuat. Siap-siap kelompok pink untuk membacakan atau menentukan isi dari pantun yang dibaca oleh kelompok kuning. Ya. Burung gagak terbang ke sawah, dari jauh sudah terlihat. Jika kamu rajin makan buah, tubuh akan menjadi sehat. Oke, kelompok pink, silakan. Siapa yang menyampaikan? Ulang. Burung gagak terbang ke sawah, dari jauh sudah terlihat. Jika kamu rajin makan buah, tubuh akan menjadi sehat. Oke, Pak. Jika kamu Rajin makan buah, tubuh menjadi sehat. Jadi anak-anakku sekalian itu perlu ya makan buah-buahan karena buah-buahan mengandung apa? Vitamin. Ya, mengandung vitamin. Ya, jadi buah itu mengandung vitamin. Jadi kamu harus rajin makan buah. Selain buah apa lagi? Sayur-sayuran. Ya, apalagi? Minum air putih. Ya, oke. Selanjutnya, hari ini kita sudah belajar tentang tadi 3 macam. Mulai dari gambar cerita, kemudian kita juga sudah belajar gangguan peredaran darah. Kita sudah juga belajar tentang pantun. Ya, sekarang saya persilakan setiap kelompok untuk menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Ya, menyimpulkan ya. Menyimpulkan. Sekarang kelompok merah muda, kelompok saya tidak berdasarkan Pak Guru acak ya. Sekarang yang pertama membacakan kesimpulannya adalah yang sudah kita pelajari hari ini. Kelompok kuning dulu, apa kesimpulan yang kita sudah pelajari hari ini? Berdiri. Oke, jadi salah satu organ pembuluh darah kita adalah jantung dan pembuluh darah. Dan salah satu contoh gangguannya adalah serangan jantung. Sekarang kelompok orange, baca kesimpulannya. Baca kesimpulannya. Cepat baca kesimpulannya. Ya. Berdiri. Yang lain hadap ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat wajahmu. Oke, kelompok sekarang. Dari tadi itu sudah dibacakan kesimpulannya dengan berolahraga, makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi dengan buah-buahan, sayur-sayuran, berbanyak minum air putih, menghindari kebiasaan merokok ataupun tidak mendekati orang yang terbiasa merokok dan menjaga diri daripada stres. Sekarang kelompok biru. Nah, kelompok biru. Apa tadi ulang? Oke, dari gambar cerita itu ada gambar, ada tulisan. Ya, sekarang kelompok ya merah muda untuk baca kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya terdapat banyak ajaran maupun nasihat baik.
tentang akhlak atau moral dan juga ilmu dan agama. Cara menentukan isi pantun yaitu dengan memperhatikan baris ketiga dan keempat. Ya, jadi pantun nasihat itu berisi tentang pesan-pesan moral, mengajak untuk berbuat kebaikan, dan isinya berada di baris keberapa tadi? Nah, 3 dan 4. Oke, baik. Sebelum kita pulang, kita nyanyi kalian satu kali. Semua berdiri. Lemaskan dulu tangan-tangannya. Ya, lemaskan tangan-tangannya. Ya. Ini siapa berdiri? Lemaskan dulu tangan-tangannya. Oke. Pagi. Siap. Pagi siap. Masih udah salah. Ya, malam. Baik. Kita nyanyikan lagi. Oke, 1, 2, 3. Gangguan gaya nada itu ada 6. Ayo kita cari tahu agar dapat mencegah. Kita selalu berdoa agar tak dikena. Ayo sekarang dihafalkan. Pertama hipotensi, kedua hipotensi, ketiga anemia, keempat leukemia, kelima jantung koroner, keenam thalassemia. Ayo sekarang hidup sehat. Oke, sekarang saya persilakan Gabriel untuk memimpin kita dalam doa. Yang lain duduk. Ya. Sekarang untuk kelas siapkan harus kita yang rapi keluarnya. Salam gurunya dengan rapi. Jangan kayak kemarin-kemarin. Tidak tertib semua. Didi. Salam dulu. Siang. Sekarang setiap kelompok mulai dari kelompok Milo Muda duduk keluar. Salam sama Pak Guru.